Beberapa daerah di Indonesia memiliki ciri khas dalam merayakan Maulid Nabi. Begitu pula di daerah Aceh, masyarakat menggelar zikir dan doa bersama diiringi sholawat yang digelar pada siang hari dan malam harinya dilanjutkan dengan ceramah. Selain itu, menu yang disajikan juga khas dan jarang ditemukan di perayaan lainnya, seperti bukulah, bulukat, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Aceh, Maulid telah menjadi tradisi dan dilaksanakan secara turun-temurun yang merupakan salah satu contoh kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali kita berjumpa di obrolan budaya dan kali ini bersama RRI Loksmawe. Dan pendengar, saat ini kami berada tepat di Rumah Adat Aceh, Museum Kota Loksmawe. Dan ini pendengar salah satu objek wisata budaya yang ada di Kota Loksmawe. Iya, dan jika Anda berkunjung ke Loksmawe rasanya belum lengkap ya. Betul. Kalau belum berkunjung ke Museum Kota Loksmawe. Dan Jul, di depan kita berdiri dengan megahnya Masjid Agung Islamic Center. Benar sekali, jadi untuk Anda mungkin yang berkunjung ke Kota Loksmawe mungkin tidak afdal ya. Iya. Kalau belum mungkin melaksanakan setidaknya salat 2 rakaat ya. Iya, di Masjid Agung, dan ini merupakan masjid kebanggaan warga Kota Loksmawe juga. Warga Kota Loksmawe. Nah, kalau kita sudah berada di Museum Kota Loksmawe, banyak tradisi, adat istiadat yang ada di daerah kita. Salah satunya Jo. Benar sekali, jadi tradisi Maulid ya. Di Nah. dalam Maulid itu banyak juga ragam budaya yang ada. Mulai dari pulut nanti Iya. dan bukulah juga ya. Nah, Karena ada memang, bukulah, ada bulukan. bulukat khas ya Maulid yang ada di daerah kita ini. Di daerah Aceh, dan daerah Aceh juga berbeda-beda. Betul sekali. Daerahnya berbeda, seperti Kota Loksmawe beda lagi di daerah Aceh Daerah lainnya. Pidi, kalau di Pidi mungkin ada tradisi lemang di Maulidnya. Tapi kalau di daerah kita itulah bukulah dan bulukat ya. Iya, dan bagaimana nanti ragam tradisi Maulid yang ada di Aceh, kita nanti akan berbincang-bincang Benar sekali. dengan narasumber, ada pakarnya, ada pelaku usahanya juga, seperti apa cara pengolahannya. Nah, kita akan berbincang-bincang, kita akan segera menuju ke Balai Pertemuan. Ya. Iya, Jo, saat ini kita sudah benar, Lia. berada di Balai Pertemuan Masyarakat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Aceh, Balai Dupakat. Balai Dupakat. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita di obrolan budaya kali ini berbicara mengenai ragam tradisi Maulid di Aceh. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, Jo, Iya. kalau di Indonesia sendiri perayaan Maulid itu beragam ya. Beragam, jadi macam tradisi ya. Dan salah satu yang unik yaitu berada di Aceh, khususnya di Aceh Utara dan Loksmawe. Dan Loksmawe di Aceh sendiri itu berbeda-beda ya. Iya. Beda lagi daerahnya, beda lagi Tradisinya, yang intinya sama ya. Intinya sama. Dan di Aceh pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Maulud. Nah, dalam pelaksanaannya warga menggelar kenduri besar dengan mengundang anak yatim dan juga kerabatnya. Nah, umumnya pendengar, perayaan Maulid tidak hanya digelar pada hari sebagaimana ditetapkan pada kalender ya, Jul ya. Betul sekali Lia. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Net, Khanduri Maulid itu di Aceh itu dilaksanakan selama 4 bulan ya. Kalau dalam bulan Arab berarti mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadi Akhir. Jadi itu setiap kampung mungkin daerah berbeda-beda menentukannya, apakah di awal, di pertengahan atau di akhir. Iya. Nah, mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net ini bingung, kampung itu apa sih? Iya, kampung itu sama seperti desa. Nah, kalau penyebutan di Aceh desa adalah kampung. Nah, seperti apa perayaan Maulid yang ada di Aceh? Kita akan berbincang-bincang ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di Balai Pertemuan ini ya.
Benar sekali Lia. Jadi di Balai Duk Pakat ini kita sudah bersama Wakil Ketua MAA Kota Luk Semawe, yaitu ada Dr. Andes Tengku Haji Muhammad Nasir Ali. Assalamualaikum Tengku Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Iya, kemudian di samping Tengku Nasir juga ada Ibu Ainul Mardiah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah sehat karena bisa hadir di sini. Iya, beliau adalah pelaku usaha, Jol. Pelaku usaha. Pelaku usaha. Nanti kita akan berbincang-bincang Ah, ah. usaha seperti apa, Ini apa hubungannya dengan Maulid ya. Ya, pasti ini terkait dengan Maulid ya. Iya. Baik, kemudian di sebelah Lia yang tidak kalah cantiknya dengan Lia ini ada Ibu Faridah Aryani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan beliau adalah warga Gampung Menasa Ampeh, Tanah Luas. Iya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang seperti apa mengenai Maulid yang ada di Gampung Menasa Ampeh juga ya Bu ya. Ya, Gampung Baik. Ampeh. Diawali ini dengan Baik pemirsa dan pendengar RRI, kita awali obrolan budaya untuk kesempatan hari ini bersama Wakil Ketua MAA Kota Luk Semawe, ada Tengku Haji Muhammad Nasir Ali. Tengku, ini sebenarnya apa yang membedakan tradisi Maulid yang ada di daerah kita nih Aceh, khususnya Aceh Utara dan Luk Semawe, dengan daerah-daerah lain, mungkin secara nasional Indonesia? Silakan Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, bahwa berbicara tentang masalah perbedaan-perbedaan Maulid di daerah kita, di daerah Istimewa Aceh dan Indonesia. Di Aceh juga ada perbedaan-perbedaan antara Aceh Utara, Aceh Pidi, Aceh Timur dan Kota Luk Semawe. Dalam hal ini untuk diketahui bahwa keberadaan Maulid di Indonesia ini secara nasional ini dipusatkan pada 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal selama 30 hari berjalan di seluruh Indonesia. Tapi kondisi untuk daerah istimewa Aceh ini, Maulid ini agak berbeda. Itulah istimewanya Aceh ini dengan daerah-daerah lain, bahwa Maulid di Aceh ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Ini 4 bulan inilah perbedaannya dengan Indonesia yang di pihak lain. Maka untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang terhormat, pelaksanaan kegiatan ini kita melihat bahwa pada bulan Rabiul Awal ini tradisi menyeluruh untuk daerah istimewa Aceh yang dipusatkan di masjid-masjid yang dibawa fakir miskin, anak yatim dan kaum-kaum duafa untuk mereka makan bersama, kenduri yang dibawa bersama oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaan itu, kegiatannya ini untuk diketahui bahwa sejarah pelaksanaan Maulid di Aceh ini setelah dimulai masa Sultan Iskandar Muda. Masa Sultan Iskandar Muda mereka merampakkan Maulid ini di seluruh Aceh, baik wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur, wilayah Pidi, Biren dan wilayah Banda Aceh. Mereka melaksanakan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatannya. Inilah kegiatan Maulid yang membedakan pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan pelaksanaan yang dibawanya mereka ada bervariasi. Ada yang masyarakat ini memotong kerbau, memotong lembu, memotong kambing di Menasa, masyarakat hanya membawa nasi. Ada yang mereka melaksanakan membawa nasi dari rumah ke rumah, ini dibalut dan dibawa dengan perakan dengan tandu dan lain sebagainya ke Menasah. Dari Menasah jam 12 siang ini mereka makan bersama sebelum tohor. Tapi akhir-akhir ini ada kita lihat bahwa pelaksanaan Maulid ini masyarakat makan bersama ini setelah sholat tohor jam 2, jam 3 dan jam setengah 4. Tapi kalau anak yatim dan kaum duafa diusahakan ini jam 11 dan jam 12 untuk makan bersama.
Insya Allah kayak saya melihat bahwa tradisi ini sangat menggebu-gebu sementara ini di daerah istimewa Aceh kita masih sangat menjunjung tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingati hari kelahiran beliau. Iya, jadi Tengku Nasir, ini kalau kita berbicara mengenai tradisi Maulid di berbagai daerah yang ada di Aceh itu berbeda-beda ini Tengku. Alhamdulillah bahwa pelaksanaannya di Aceh ini berbeda-beda. Artinya yang berbeda-beda pelaksanaannya. Pelaksanaannya berbeda-beda, misalnya dari ramuan bawaan yang dibawa oleh masyarakat ini ada yang membawa dengan dalung. Iya. Kalau dalung ini adalah satu ikatan, satu kumpulan yang dimasukkan ceper dan dibawa yang telah diisi dengan berbagai menu yang di dalamnya sampai 15, 10, 12 sampai 17 macam. Mereka memasukkan dalung membawa ke Menasah. Ada yang satu rumah sampai 6 dalung, 5 dalung, 4 dalung, 3 dalung, 2 dalung. Ada yang orang miskin misalnya ingin mereka juga melaksanakan kegiatan maulud sampai 1 atau 2 dalung saja. Mereka bawa bersama-sama. Dengan yang mereka bawa ini adalah saudara-saudara mereka yang ada di kampung, saudara-saudara mereka yang ada di luar desa ini, mereka hadir datang membawa dalung bersama-sama ke Menasah, mengawasi, mengontrol setelah dibagi oleh panitia pelaksanaan di desa. Di Menasah ini Tengku Imam, Tengku Kusi, sekretaris desa yang diundang untuk makan fakir miskin, anak yatim dan kaum duafa. Selain daripada mereka mengundang orang-orang kampung sekitar barang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kampung sesuai dengan besarnya maulid yang dilaksanakan di desa mereka masing-masing. Oke, jadi berarti setiap daerah itu berbeda-beda, tapi dibawanya dengan dalung ini juga sementara ini kita melihat bahwa ada yang membawa dengan dalung, ada yang membawa dengan tempayan, ada yang mereka bawa dengan kantong plastik, ada mereka bawa dengan kotak-kotak. Yang jelasnya bahwa pelaksanaan mereka ini kalau tidak ada dalung, mereka apa istilahnya, mereka membawa dengan benda-benda lain, bahwa sesungguhnya pelaksanaan ini bagus sekali perayaannya yang ditampilkan. Juga yang dibawanya didampingi dengan nasi yang telah dibalutin, nasi yang telah dibungkus, nasi yang telah dikulahkan ini secara menciut ke atas. Ia dibuatnya kadang-kadang sampai 4, 5 atau 3 jam. Karena perbedaan cara pelaksanaannya. Kalau sementara ini sudah ada cetak, dimasuk dalam cetak, ditumpuk, dimasuk dalam cetak, ditumpuk, dimasuk dalam cetak, ditumpuk. Itu praktis. Tetapi orang kita Aceh ini tidak mau dengan tumpukan-tumpukan itu. Mereka mau membuat dengan tangan sendiri, dengan ahlinya sendiri. Yang dimasak nasi, yang dirapikan, dibuat sendiri dengan ketelitian orang yang sudah tua-tua. Berarti ini cara membuatnya itu bergotong royong di rumah-rumah masing-masing atau bersama-sama ini biasanya, Tengku? Ini ada yang satu keluarga ini mereka berkumpul 20 orang, laki-laki dan perempuan, yang buat nasi. Kebiasaannya ibu-ibu, orang-orang sudah mertua lah, istilahnya sudah 40-an, 50-an, 60-an. Mereka yang dikumpul 4 atau 6 orang di satu tumpuk mereka membuatnya. Yang lain membuat kuah-kuahnya, membuat sayur-sayurannya dan lain sebagainya. Ada di bapak-bapak ini membawa pisang, membawa belukat dan lain sebagainya. Yang pelaksanaannya mereka bergotong royong dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Berarti dalam satu dalung itu, Jol, sudah penuh menunya. Penuh dengan tadi makanan. ada buku lah, ada banyak lagi menu. Nanti soal menu kita tanya sama ibu-ibu ya. Sama ibu-ibu. Nah, ini lebih ke maulidnya, Tengku. Selain dengan dalung tadi ya, hantaran ke Menasah ya, Tengku ya. Nah, itu pelaksanaan atau acara dalam maulid itu selain berupa makanan-makanan tadi, ada perayaan lainnya seperti apa ini acara-acaranya? Zikir mungkin misalnya? Bagaimana? Seperti zikir mungkin ada pelaksanaannya mereka ini sebulan atau 2 bulan sebelum maulid, orang tua kampung, kepala desa dan imam ini mereka sudah mengumpulkan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang masalah maulid. Mereka melihat tentang jadual di kalendernya, sudah ditetapkannya. Habis itu mereka menyampaikan informasi selain daripada maulid, apakah kita ada barzanji, ada ceramah, ada nazam,
ada likok dan lain sebagainya yang bermenu Islam. Mereka melaksanakan jawabannya, mereka lebih senang misalnya dengan dakwah. Dengan maulid ini ada kegiatan dengan dakwah, ada kegiatannya dengan berjanji dan lain sebagainya. Ya, mereka memutuskan misalnya siangnya maulid, malamnya berjanji, atau malamnya dilaksanakan festival MTQ, misalnya festival lagu-lagu keislaman dan festival-festival lain yang mendukung tentang pelaksanaan maulid tersebut, baik dakwah maupun hal lain. Itu dilaksanakan dalam satu hari, Tengku? Itu dilaksanakan berturut-turut. Ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang siangnya maulid, malamnya dilaksanakan dakwah atau dakwahnya. Berarti ini sampai malam ya, para masyarakat atau warga yang ada di desa tersebut ya, untuk merayakan Maulid Nabi ini ya. Baik, Tengku, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Berarti sejarahnya sudah tahu nih, Lia kan? Ya. Jadi Secara itu garis sudah besar ada sejak zamannya Iskandar Muda ya. Dan tradisi Maulid itu ajang silaturahmi. Kemudian ada zikirnya juga, serta ada khanduri ceramah, ya, makan-makan, hidangan. Yang menarik yaitulah khanduri maulidnya, hidangan ini. Jadi hidangan itu ada dalung dan itu penuh dengan makanan dengan beraneka ragam, mulai daging, ikan, ayam, bebek ya, kerbau, sapi, kambing, lengkap. Dan disitulah tercipta kebersamaan. Betul sekali. Karena tadi Tengku juga mengatakan. Lalu saya tambah juga, Tengku? di saat pelaksanaan makan bersama, bersama-sama makan. Bersama-sama makan. 6 desa, 6 tumpukan masyarakat ini di sebuah desa, ada yang di atas menasah, ada yang di halaman menasah, ada yang di samping-samping menasah. Ini 6 tumpuk mereka ini masyarakat yang sudah mereka duduk bergelombang, mereka duduk bersaf-saf, bersila-sila ini per desa mereka masing-masing. Kalau fakir miskin, anak yatim dan duafa, mereka telah ada 2 tumpukan itu sebelum zuhur. Diutamakan bahwa pelaksanaan maulid ini diutamakan untuk anak yatim dan fakir miskin. Yang jam 2 nanti untuk masyarakat desa, 6 desa, 5 desa, 4 desa, 3 desa ini adalah keramaian dalam maulid. Saya kira jadi demikian. dalam satu menasah itu ada beberapa desa ya, Tengku ya? Yang diundang. Yang pasti semua desa tetangga ikut diundang. Diundang. Tapi yang masak tetap satu desa ini ya? Iya, yang melaksanakan satu desa tapi undangannya banyak desa. Nah, jadi dari membuat santapan ya, maulidnya ini bersama-sama, makannya juga bersama-sama dengan undangan beberapa desa atau gampung. Nah, menunya seperti apa sih? Ini menarik ya. Kita coba tanya-tanya ke karena Ibu. memang di Aceh ada ciri khasnya ya. Ini ada di bulan Maulid atau Maulud ya, kalau di daerah Aceh pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimana kalau di Aceh sendiri itu menu yang biasanya disajikan untuk merayakan Maulid Nabi ini ada nasi yang disebut dengan Bukulah. Nah. Jadi kedengarannya sederhana, pembuatannya pun sederhana. Nasi putih, yakin. Dibalut dengan. Pernah buat juga. Nggak sederhana, mungkin semua orang yang mendengar. Ya? Pernah ikut bantu nonton. Tapi dalam penyajiannya itu yang beda, bukan sembarang saji ya. Jadi bukulah itu sebenarnya nasi yang sederhana, nasi putih yang dibalut dengan daun pisang dan itu khusus ya, tidak sembarang saji, biasanya di acara khanduri maulid ataupun di acara-acara pesta yang istilahnya VVIP. Iya Jo, tadi kita Benar sudah berbincang-bincang dengan Tungku Nasir ya, mengenai bagaimana perayaan Maulud yang ada di daerah Aceh. Nah, termasuk juga menunya. Kalau kita berbicara mengenai menu tadi, Tungku juga sudah menjelaskan sedikit mengenai bukulah. Bukulah ini luar biasa, yang ada di Aceh aja. Di luar Aceh tidak ada, pendengar dan juga pemirsa. Nah, seperti apa bukulah? Biasanya ini memang dihidangkan pada perayaan Maulid dan ini sangat spesial sekali, khas sekali bukulah ini ya, atau nasi kulah ini dimasak secara khusus, Jol.
Khusus, yang penyajiannya khusus juga ya. Iya, jadi bukan sembarang nasi karena di dalamnya itu ada rempah-rempah, ada cengkeh, ada kapulaga, rempah-rempah lainnya. Ini sama seperti di Timur Tengah gitu ya, berasa seperti seperti apa? Nah, kita akan berbincang-bincang ini langsung dengan pakarnya. Boleh, Ada dua ibu-ibu yang sudah siap dengan peraga-peraganya ya. Ada Ibu Ainul Mardia. Ibu Ainul Mardia ini pendengar dan pemirsa RRI Net adalah pelaku usaha selain berdagang pulut. Nah, pulut ini juga Jul, ini juga disajikan dalam perayaan Maulid juga ya. Iya. Ini pulut di dalamnya itu ada terisi apa ini, Bu? Ada intilnya dari kelapa. Setelah itu baru ditaruh bulukat, lalu dibungkus dan disusuk dengan lidi biar kuat. Karena Ini memang bentuknya seperti kerucut seperti ini. seperti kerucut, runcing. Dan Ibu Ainul ini pelaku usaha selain juga menjual pulut Jul. Nah, beliau juga menerima pesanan seperti perayaan Maulid. Nah, kalau ada yang pesan Jul mungkin mau berminat pesan untuk Maulid di kampung, sudah Maulid Jul? Belum. Belum. Rencana nanti di Maulid akhir. Di Maulid akhir. Ya. Nah, bisa pesan langsung ini ke Ibu Ainul Mardia. Ibu Ainul Mardia ini juga bersedia ya untuk pesanan. Ini mulai usahanya sejak kapan ini, Bu? 2014. 2014. Ya. Biasanya itu kalau dalam bulan Maulid pesanannya seberapa banyak ini, Bu? Kadang-kadang satu minggu 2 hari. Kadang-kadang satu hari. Satu hari. Iya. Itu biasanya berapa banyak, Bu? Berapa orang yang pesan kalau dalam Maulid? Kadang-kadang ada 2 orang, 4 orang dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Iya. Berarti kalau bulan Maulid ini panen ya, Bu ya? Ya, ya. Panen. Paling banyak itu berapa bambu habis ataupun bahan beras ketan yang digunakan untuk buat pulut ini, Bu? Nyan mesti le ji pesan-pesan. Kadang-kadang le pesan le habis. Le habis. Ya. Rata-rata orang pesan 10 boh, 100 boh, 500. 500. Leher tu. Itu satu pemesan. Ya. Iya. Sidro reng. Sidra orang Berarti 500 bungkus. Ya, benar Lia. Jadi pulut ini pelengkap khanduri Maulid ya. Jadi sebelum makan nasi, masyarakat mungkin disuguhkan ini pulut ini. Pulut. Jadi kalau nggak ada pulut Pulut, ya. nggak sempurna. Enggak ya? sempurna. Bahkan saya sempat lihat Iya. pulut ini tumpukannya ini sebesar balai duk pakat ini, segitu banyaknya. Wah. Dan itu nanti dibagikan juga ke masyarakat. Iya, ini proses pembuatan pulut ya. Iya. Pulut. Nah, ini pulutnya dimasak seperti apa ini, Bu? Dikukus. Pulutnya Seperti biasa? Pertama berasnya dibersihkan dulu, ditampo. Setelah itu berasnya dicuci sampai airnya benar-benar bersih. Lalu direndam lebih kurang selama 5 jam. Baru ditiriskan dan dikukus lebih kurang 30 menit. 30 menit. Ya. Nah, ini pulut sudah dicampur dengan ini apa namanya? Ini kelapa ini? Kelapa intinya Inti, ya. ya intinya. Ini diparut seperti biasa. Diparut seperti biasa. Terus gulanya dikonseng ataupun kalau yang mau taruh gula merah bisa juga. Oke. Nah, mungkin Tengku M Nasir ini tahu sejak memang ada nih pulut ini di acara-acara Maulid nih. Mungkin punya cerita khusus ini sejarahnya nih, Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara sebagai bahan pendamping daripada Maulid ada beberapa macam. Ada yang buah-buahan, ada yang buah-buahan ini misalnya apel, jeruk. Di saat mereka membawa makanan ini, mereka tampilkan jeruk, mereka tampilkan apel dan lain sebagainya, bahan-bahan bulatan ini. Sedangkan yang ada satu macam ini, misalnya di daerah Pidi, Samalanga dan lain sebagainya, mereka mengupaskan. Mereka mengupas, misalnya apel dikupas 6, itu dimasukkan dalam plastik, buah nenas dan lain sebagainya sudah dikupaskan, dimasukin sebagai pendamping. Juga di daerah kita ini di Aceh Utara, Kota Luk Semawe, Langsa dan sekitarnya ini, bahwa mereka ini bahan pendamping nasi ini adalah bulukat Bulukat. atau pulut di dalam bahasa Indonesia.
pulut ini ada 2 versi, ada 3 versi. Ada yang lempeng, Iya. ada yang pendek, ada yang panjang. Sedangkan yang kita tampilkan pada hari ini adalah panjang. Yang panjang. Yang panjang ini mereka lagi membawa ikatan. Membuat ikatan dengan daun. Dikasih nasi kepada orang yang makan bersama-sama di Menasa atau ada dibawa pulang, mereka ini dikasih juga belukat 20 buah didampingi dengan 1 sisir atau 1 tandan pisang. Ya, pisang ini 1 kantong dengan pulut dibawa pulang bersama nasi. Yang mereka setelah makan, mereka dikasih 1 hidangan lagi untuk bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Wah, bisa bawa pulang yang juga. Tidak hadir ke Menasa. Ini tidak termasuk masyarakat kampung. Masyarakat kampung sudah sekeliling Menasa, mereka menyaksikan pelaksanaan kegiatan bapak-bapak pada acara Maulid. Sedangkan yang masyarakat yang makan Maulid ini, setelah mereka makan bersama-sama, mereka mendapat hadiah dari orang tua kampung pelaksanaan Maulid, Tengku Imum, Tengku Kusyik dan mereka memberikan kepada masyarakat 1 kantongan. Ya, mereka yang diisi dengan pisang 1 sisir dan bulukat ini seberang 20 atau 30 sejumlah ada bulukat di Menasa. Saya kira demikian. Iya. Jadi ini pulutnya ini dikukus ya, Bu ya? Dikukus. Ada yang dipanggang nggak nih? Kalau untuk kanduri maulid kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi semua dikukus ya. Mungkin di tempat lain dibuat semacam lemang ya. Iya, semacam lemang. Tapi bentuknya tetap limas juga ya, kerucut gitu ya. Kalau lemang enggak bulat gitu. Iya. Oh, iya. Baik. Ini biasanya tahan berapa lama ini kalau seperti ini sudah dikukus pulutnya ini? Alhamdulillah kalau produksi kami bisa tahan sampai 2 hari. 2 hari karena rumah Lia jauh, Jol. Perjalanan pulang pergi 2 hari. Jadi masih bisa dimakan ini ya. Insyaallah. Kadang-kadang ada tamu yang dari Banda Aceh diundang pulang ke rumah Mak Cik, ke rumah Bapak, ke rumah mertua. Habis makan Maulid, mereka dibawa lagi pulang, mereka pulang ke Banda Aceh. Tapi sampai mereka di Banda Aceh masih bisa kita gunakan. Iya. Dan ini bukan hanya pulut saja ya untuk kawan-kawannya nasi apa tadi? Nasi bukulah. Nasi bukulah ini, tapi ada lainnya juga ini menu. Ada bebeknya juga ya. Ada ayamnya juga. Telur yang asin pun ada. Telur asin juga. Yang disambal betul. pun ada. Ikan pun banyak. Ikannya Pokoknya jadi kalau Ibu Farida dan Ibu Ainul ini pesanan nasi aja atau bersama teman-temannya yang lain ini biasanya, Bu? Alhamdulillah selama ini kami cuma menerima pesanan pulut. Kalau untuk nasi mungkin lebih mudah orang itu menyiapkan. Karena selain menyiapkan menu masakan, mereka juga menyiapkan pulut. Sementara pulut ini agak ribet untuk buatnya. Betul, berapa orang itu untuk menyelesaikan pesanan yang bahkan sampai 500 tadi? Alhamdulillah kami mengajak teman sampai 8 orang. 8 orang ya. Iya. Ya karena kalau mungkin yang melaksanakan kanduri Maulid mungkin nggak sempat ya, sibuk dengan menyiapkan makanan yang lain ya. Iya. Makanya pulut ini diserahkan ke Bu Farida. Bu Farida. Ya tapi kita nanti akan bertanya, Ibu ini kenapa kok bisa idenya pulut nggak yang lain gitu, menyediakan yang lain? Bukulah aja atau menu-menu ayam, kue yang lain, kenapa pulut? Idenya muncul kenapa ini, Bu? Tapi ditahan dulu. Kita break sejenak ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu, nanti kita akan bincang kenapa idenya ini pulut. Baik pendengar pemirsa RRI Net, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Iya pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali di obrolan budaya berbicara mengenai ragam tradisi Maulid yang ada di Aceh. Nah di sini masih bersama Tengku Nasir ya sebagai Wakil Ketua MAA Kota Lok Semawe, juga ada Ibu Ainul Mardiah pelaku usaha kita dan Ibu Farida. Nah ini kita kembali lagi. Tadi pertanyaannya, idenya dari mana ya Jul ya? Iya betul Nah, sekali. Jadi kita buat ingin pulut tahu. ini kan banyak ya. Dan yang membuatnya apa istilahnya penyebab ya ataupun ide. Iya, idenya ini dari mana? Kenapa bisa pulut? Kenapa enggak yang lain? Yang lain. Nah, seperti apa ini penjelasan Ibu Ainul? Dari ibu saya turun temurun. Jadi ini memang usaha keluarga Iya, usaha keluarga. dari ibu, Sampai- kemudian turun ke Ibu Ainul. Iya. Wah, jadi ini sudah lama sekali, Jul. Nggak bisa dirubah lagi. Iya, jadi untuk pembuatan pulut ini sendiri, Bu, ada berapa jenisnya ini? 2. 2 jenis. Ya. Apa aja itu, Bu? Yang taruh dan inti, taruh inti. Mhm. Yang ada yang kosong. Ada yang kosong-kosong itu seperti apa, Bu? Pulut aja Pulut tanpa aja. intinya. Oh, jadi pulut putih kalau tadi kita melihat ada dicampur dengan inti kelapa, Ya. kemudian ada yang kosong. Ada Ya. yang kosong. Nah, kosong berarti itu pulutnya aja. Iya, iya. Nah, pulutnya aja ini jadi kita makan gitu aja atau ada temannya yang lain? Pakai pisang. Oh, pakai pisang. Berarti 2 jenis ini, Bu ya. Iya, iya. Ada yang dari inti itu tanpa pisang, Ya. kemudian ada yang pakai pisang. Ini pulutnya aja. Iya. Nah, biasanya yang pesan ini banyak yang mana ini, Bu? Yang pakai pisang. Yang pakai pisang. Ya. Itu harganya berbeda, Bu? Beda. Beda. Kalau yang ada intinya? 1 liter 25.000 atau 30. Oh, dia pesannya per liter ya, bukan per buah gini ya, enggak. Ada per buah juga, ada yang per Oh. liter. Jadi tergantung permintaan. Iya, iya. Lebih mahalan yang mana ini, Bu? Yang pakai inti. Pakai inti. Ya. Kenapa, Bu? Tambah modal. Tambah modal. Jadi kalau pakai inti tambah modal, Ya. pengerjaannya juga agak sulit ya, Bu Ya, ya? sulit. Lama. Lama kerja. Oh, yang paling sedikit orang pesan itu berapa liter ini? Itu 8 liter. 8 Paling sedikit liter. 8 Itu liter. per orang biasanya kalau pesan. Iya. Itu pengerjaannya sendiri atau Ibu punya karyawan? punya karyawan. Punya karyawan berapa Ya. orang, Bu? Ada kadang-kadang ada 6, ada 5. Mhm. Banyak ya, Bu ya. Ya. Itu keluarga semua atau terima dari orang lain? Dia mau juga ini. terima dari orang lain. Iya. Jadi biasanya itu berapa bungkus, Bu? Jadinya kalau misalnya 2 liter. 2 liter, 1 liter kalau yang pakai yang kosong. Yang kosong pakai pisang berarti, Bu ya? Ya, 70. 70. 2 liter? 1 liter 1 70 liter biji. 70. Oh. 70. Kalau yang pakai inti paling dapat 80 Lebih. kurang. Berarti kita harus menyediakan pisangnya lagi ya? Ya, ya. Pisangnya disediakan oleh yang pesan. Oh, jadi kalau misalnya Lia ini pesan, Iya. pisangnya dari Lia sendiri, Dari Lia jadi sendiri. itu pulutnya kosong. Ya, Iya, ya, kadang ya. ada yang beli dari kita, kadang ada yang tempah. Kalau yang tempah semua bahan dibawa sendiri kecuali gas lah ya. Nggak mungkin dibawa ya? Iya. Pantas Sampai- lebih murah Sampai karena daunnya, garam, segala macam kelapa, gula dibawa. iya, makanya lebih murah, Jol. Karena pisangnya dari sendiri. Ya kalau yang tempah itu 1 liter 20.000 ongkosnya. Iya. Jadi ini kalau misalnya pesan, kalau Ibu bilang tadi banyak yang inti ya, Bu ya? Yang Banyak pesan. yang kosong. Oh, banyak yang Yang kosong. kosong. Iya. Kalau dalam pengerjaannya, Bu, ada kendala nggak nih, Bu? Ada Biasanya apa, Ibu? Dalam pembuatan pulutnya kah? taruh santan, Mm-mm. susah tuh. Dalam Aduh. pengolahannya. Pengolahannya, pengolahan. Jadi kendalanya sering di pengolahan pulutnya itu ya, Bu ya? Ya. Apa yang sering kita kendala di situ, Bu? Apakah keras atau seperti apa? Keras kita campur itu. Karena kan garam. kadang berasnya beras baru, dia kan agak lembek. Mm-mm. Itu nggak bisa kita rendam agak lama.
Berapa lama biasanya? Lebih kurang 5 jam. Kalau yang beras usang rendamnya harus lama. Kadang kita nggak tahu apa ini beras usang, apa beras baru karena beras dibawa sama yang tempah. Oh, bisa kita bawa sendiri. Bisa, kalau yang tempah ongkosnya 20.000. 20.000. liter. Jadi dalam pengolahan pulut itu sendiri ya Bu ya. Itu biasanya Ibu sendiri atau karyawannya ini yang buat? Ibu sendiri. Enggak dilepas ke karyawan. Enggak bisa. Iya. Jadi untuk pengerjaan pulut itu sendiri Ibu tidak percaya kepada siapa-siapa ya Bu? Enggak. Pernah gagal Bu? Enggak Ya. Keras gitu enggak ya? Enggak. Ya, berapa lama Bu Berapa lama? untuk pengolahan itu? Pulut itu? Dari pagi menyiapkan sampai kadang sampai jam 4 pagi kalau yang pesannya banyak. Jadi Ibu udah tahu dari jam segini mulai sampai jam segini itu sudah matang gitu Ya, ya Bu ya. Sudah masak, benar-benar masak. Kalau bahasa Acehnya apa Jul? Medet-det Enggak masak ya. Masaknya nanggung. Masih setengah pulut, setengahnya masih Terasa berasnya. masih terasa berasnya. Kalau dalam bahasa Acehnya itu medet-det. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net, itu dia pengolahan secara garis besar ya Jul ya. Jadi tadi sudah ada kendala yang sering dialami. Bu Ainul bilang mengatakan bahwa biasanya itu kegagalan atau kendalanya itu terjadi pada pengolahan pulut. Jadi tidak percayakan kepada orang lain. Kalau dia mau coba juga nggak bisa. Harus spesialis dia. Harus nggak mungkin spesialis. yang lain. Ya. Jadi Bu Ainul pengalaman. Yang Bu Ainul pegang berpengalaman. sendiri ya. Jadi mengolahnya sendiri biar yakin matang. Jadi ini Mungkin kepercayaan. bungkus-bungkus itu bisa diserahkan ke yang lain. Tapi Iya. kalau proses utamanya kan ahlinya yang tahu Ukur resepnya. kelapa sama membungkusnya aja pakai karyawan. Kira-kira yang lain olahannya tetap sendiri ya. Buat santan semua-semuanya Ibu Enol sendiri yang kerjakan. Atau mungkin supaya jangan tahu ada resep rahasianya di situ. Bukan biar gak gagal produk. Pas Karena ini dia. kepercayaan ya dari konsumen. Kalau memang nanti ada yang gagal atau medet tadi itu, nah jangan sampai itu terjadi. Nanti konsumennya pergi. Iya. Ya, ini memang benar sekali. Ini metode dari Bu Ainul ya. Baik Bu, biasanya ini dalam pengerjaan ini Ibu punya karyawan. Kalau Lia ini Bu ya, kalau Lia ingin belajar mengolah atau membuat pulut ini butuh waktu berapa lama Bu untuk bisa ini membuat ini? Dalam Paling 3 kali praktek, alhamdulillah udah bisa. Udah bisa sambil untuk bungkus-bungkusnya ini? Iya. Wah, susah loh. Lia untuk bungkus kerucut seperti ini susah, udah belajar, banyak yang gagal bentuknya jadi bulat. Nggak limas lagi ya. Ya, benar sekali Lia. Jadi Tengku Nasir secara ekonomi tradisi Maulid juga menguntungkan ya. Jadi lahir usaha-usaha yang seperti ini, pembuat pulut, bukula, Iya. dan secara spiritual mungkin Tengku Nasir bisa menjelaskan dari tradisi Maulid yang ada di daerah kita ini. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa tentang masalah pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada masyarakat dan untuk masyarakat, ditinjau dari segi keagamaan ini sangat ada paralel. Maulid ini juga mempersiapkan persiapan untuk memperingati Nabi besar, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi agama. Sudah dilaksanakan dalam kondisi agama. Lalu malamnya dilaksanakan dakwah Islamiyah atau barzanji atau rukun dan lain sebagainya. Ini ada kaitan dengan keagamaan dalam proses Maulid ini. Ada juga yang dilaksanakan ini mengundang masyarakat sebagai silaturahmi keagamaan untuk menambah panjang umur, bahwa antara satu desa dan desa lain ada 4, 5, 6 desa sesuai dengan kemampuan mereka dalam menerima masyarakat tentang masalah kenduri. Ini yang sangat diperhitungkan oleh masyarakat. Maka para pendengar dan pemirsa RRI Net yang kami muliakan, bahwa kegiatan Maulid ini sangat paralel dengan kegiatan keagamaan.
baik dari segi persiapan maulid, silaturahmi maupun kegiatan-kegiatan keagamaan di sore hari atau di malam hari untuk memperbanyak ilmu pengetahuan agama. Ini diundang Tengku untuk berpidato untuk menjelaskan tentang masalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kondisi-kondisi keagamaan lainnya. Nah, dari sisi khanduri kan ini banyak makanan Tengku ya. Tadi ada buku lah, pulut, pisang dan berbagai macam menu ya, mulai daging, ikan ya, udang. Nah, apakah ini tidak dianggap mubazir? Apakah ada hal yang seperti itu atau memang ini perbaikan gizi juga? Menyangkut masalah penyediaan makanan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu maulid ini, ada sekitar 15 atau 20 jenis daripada makanan. Kalau makanan ini disajikan pada waktu yang tepat, ini menjadi sedekah. Ini menjadi sedekah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada para yang diundang. Kalau memang sudah lewat waktunya, misalnya ini sudah basi dan lain sebagainya, ini yang disebut sudah mubazir. Kalau di dalam kapasitas misalnya dibawanya jam 10, jam 11, makannya jam 4, ini masih dalam kapasitas bagus dan awet dan menguntungkan. Tapi kalau sudah dimakannya waktu maghrib, ini boleh-boleh jadi yang tersisa ini sebahagian ada yang sudah basi, sebahagian ada yang tidak basi. Tapi kalau makanannya ini diplastikkan atau dilepas ini dalam ceper, ini tidak ada persoalan. Kalau masalah masak pisang misalnya pendampingnya atau bulukat, pulut dan lain sebagainya, ini bisa bertahan 2 atau 2 hari setengah. Kalau masak-masak ini ia bertahan barang 4, 6 atau 8 jam. Iya. Mungkin terkait dengan bukulah ini sudah sejak kapan ini mungkin mulai ada? Apakah sama seperti tradisi maulid sejak masa Sultan Iskandar Muda ni? Perubahan demi perubahan, bahwa masalah maulid terjadi perubahan ke depan terus menerus. Masa yang lalu mereka maulid hanya mengumpulkan orang memasak dan makan bersama dengan pola ala kadar. Ada yang makan pada periuk, ada yang makan pada tempereng, ada yang makan pada kain, ada yang makan pada kayu, ada yang makan pada lempengan pinang. Mereka sesuai dengan kondisi daripada masanya. Terus berubah demi perubahan, bahwa sementara ini kita sudah sangat luar biasa indahnya pelaksanaan kegiatan maulid ini. Mereka makan di dalam piring, mereka makan di dalam kulah ini untuk memperingati hebatnya tempo dulu terus menerus terjadinya masalah maulid. Tetapi untuk kali ini yang tidak ada perubahan, mulai sejak masa Iskandar Musa terus beratus-ratus tahun yang tidak ada perubahannya kepada kita waktu maulid, yang mereka makan ini di atas daun di dalam kulah atau bukulah ini mereka buka dan makan bersama. Ini tradisi semasa adanya masa Iskandar Muda sampai kemari. Kalau tidak ada perubahan, saya kira sudah 600-700 tahun ini sudah bertahan. Tetapi mereka tidak mengolahnya tentang asal-usul daripada bukulah ini. Sedangkan pulut ini dia muncul kemudian. Masuk lagi pisang muncul kemudian. Yang dasar aslinya ini ikan, ayam, bebek, telur asin, ini masanya adalah masa Sultan Iskandar Muda dan berembes sampai masa sekarang. Iya, Tengku. Kalau tadi Tengku mengatakan bahwa sejak dulu hingga sekarang yang tidak berubah itu adalah bukulah. Nah, selain bukulah ada jenis nasi lainnya ini Bu, dalam penyajian Bu ini, apakah ada bu lainnya atau nasi biasa maksudnya? Nasi lemak, nasi kuning. Di dalam pelaksanaan ini pada masa dasarnya tidak ada perubahan. Mereka hanya nasi putih. Nasi putih ini mungkin sampai 200 tahun ini nasi putih. Lalu berkembangnya selama 100 tahun, 50 tahun ini mulai nasi minyak. Mulai nasi kuning. Mulai nasi-nasi yang sifatnya nasi buryani.
Tidak ada satu paket. Kalau dulunya memang satu paket nasi putih, sementara ini pada akhir-akhir ini ada yang bawa nasi minyak. Walau memang nasi minyak ini bukan dasar dari kita, ini dasar dari India. Dengan ramuan-ramuan kuno yang mereka masukkan di saat mereka tanah, di saat mereka masak, ini mereka balut sedemikian intinya, bagusnya, cantiknya, maka baunya minyak. Jadi sekarang lahirnya nasi kuning lagi. Nasi kuning lagi ini sebagai tradisi Maulid ini sudah ada. Jadi di Menasah kita dapat melihat ada yang nasi putih, ada nasi minyak, ada nasi kuning, yang tidak ada nasi hitam. Nasi hitam ini masuk pada beras ketan. Beras ketan ini jadi ada dua versi, ada yang putih, ada yang kuning. Akhir-akhir ini telah adanya yang hitam. Ada yang hitam. Ternyata hitam. Iya, jadi ternyata ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam lagi. Jadi di bukulahnya nggak berubah, berubahnya sekarang ada nasi kuning, ada nasi minyak, bulukatnya juga ya ternyata ada perubahan, ada yang warna hitam. Nah, kalau Tengku melihat dari yang zaman dahulu hingga sekarang ada perubahan-perubahan yang begitu terlihat itu di bagian mananya? Ada penyajiannya atau seperti apa ini, Tengku? Pelaksanaannya, kegiatannya ini yang dilaksanakan Maulid tempo dulu dengan Maulid tempo sekarang ini sangat berbeda. Pada tempo dulu hanya mereka melaksanakan Maulid, tidak ada dakwah. Mereka melaksanakan Maulid, tidak ada variasi keagamaan lainnya. Hanya bervariasi waktu zuhur mereka makan, habis makan simpan pulang semuanya. Kalau sementara ini mereka ini melaksanakan Maulid dalam 100 tahun ini, dalam 50 tahun ini, dalam abad inilah mereka ini kita melihat bahwa kejadian Maulid ini sudah sangat bervariasi, baik diundang masyarakat, kaum, kerabat, famili, tetangga, anak yatim, fakir miskin. Baik yang diundang ke rumah maupun yang diundang ke Menasah atau ke masjid. Kalau 12 Rabiul Awal kebiasaannya hampir seluruh masjid di Aceh yang ada 5.600 buah masjid di Aceh ini diundangnya pada 12 Rabiul Awal untuk kenduri anak yatim. Itu di masjid, itu bukan kampung. Yang kampung ini seminggu kemudian baru dilaksanakan atau sebulan kemudian baru dilaksanakan Maulid. Jadi pada masa sekarang ini juga masih ada ceramah-ceramah ya, Jul ya. Tapi karena ini dalam masa pandemi, nah itu mungkin ada protokol kesehatan yang diterapkan seperti itu. Kalau untuk penyajian dalung atau kemasan-kemasan lainnya untuk mode sekarang ini lebih modern lagi mungkin. Ada perubahannya juga ini, Tengku. Terjadinya perubahan-perubahan di akhir-akhir ini, dia bukan saja dengan dalung, ada dengan rumah Aceh Mini. Dibuatnya rumah Aceh Mini, disewanya rumah Aceh Mini, dimasukkan makanan-makanan demi makanan di sana sampai dengan 100 ceper, ada nasi juga dipisahkan yang dibawa, ada pulutnya juga yang dipisahkan dibawa, ada pisangnya yang dipisahkan dibawa. Semua ini paket ini akan dibawa ke Menasah dengan tradisi modern, tradisi lama, tapi pelaksanaannya, kegiatannya dengan rumah Aceh ini sangat modern dan dengan dalungnya ini sangat sudah modern. Ada yang kotak juga ya. Iya, kalau di Aceh kita memang sudah terkenal dengan pelaksanaan perayaan Maulid terpanjang dan terlama ya. Ada 3 sesi, ada Maulid awal, Maulid tengah, dan Maulid akhir. Maulid akhir ada 4 ya. Ada 4 juga. Ada 4. Nah, seperti apa ini ceritanya, Tengku? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Alhamdulillah, karena di dalam pelaksanaan kegiatan Maulid, karena masyarakat yang melaksanakan kenduri ini adalah masyarakat, bukan kesi, Tengku Imum atau kepala dusun, adalah masyarakat. Mereka kadang-kadang sedang ke sawah. Mereka menunda, jangan bulan ini, kita bulan depan atau bulan depan lagi. Kita baru masuk ke sawah, atau baru kuning, atau baru hijau, atau baru bajak tanah dan lain sebagainya. Setelah potong padi nanti baru selinya. Kebetulan waktu potong padi ini bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, bukan Jumadil Awal, tapi masuknya Jumadil Akhir. Pada bulan Jumadil Akhir mereka melaksanakan Maulid secara bersama-sama, maka tergesernya jadwal-jadwal Maulid. Maka tidak diberatkan oleh pemerintah, tidak diberatkan oleh Majelis Ulama, masyarakat ini
mereka melaksanakan kegiatannya independen. Mereka bisa memutuskan sendiri kegiatan-kegiatan keagamaan di desa-desa apa saja yang mereka lakukan. Oh, jadi sebelumnya ada musyawarah ya antar warga masyarakat yang ada di desa masing-masing. Kita akan melaksanakan di awal, di tengah atau di akhir gitu ya. Jadi tergantung dengan waktu kesiapan warga, mungkin tempat juga ya. Nah, karena bukan hanya desa, kampung ya ataupun secara individu kemesjidan, mungkin instansi dan lembaga-lembaga yang sifatnya vertikal juga melaksanakan Maulid, Tengku. Pada akhir-akhir ini dalam 5-10 tahun ini ada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah mereka melaksanakan Maulid secara keorganisasian, secara kelompok, secara variabel mereka sesuai dengan individu-individu yang bernaung di bawah organisasi, mereka melaksanakan Maulid. Yang ini terjadinya hanya dalam beberapa tahun ini. Tapi pada dasarnya belum berubah adalah Maulid ini dilaksanakan di masjid atau di menasah. Akhir-akhir ini dalam 5-10 tahun ini baru ada organisasi, misalnya instansi pemerintah Bupati Aceh Utara. Mereka menggerakkan dinas instansi vertikal atau horizontal untuk melaksanakan Maulid. Muafakat bersama-sama, makan bersama-sama, bawa bersama-sama. Demikian juga Kota Luk Semawe melaksanakan bersama-sama. Kalau ini diizinkan oleh keuangan, kalau tidak diizinkan keuangan, ini tidak bisa dilaksanakan karena ini membutuhkan dana besar. Contohnya tahun ini di Aceh Utara tidak dibuat Maulid, di Kota Luk Semawe juga tidak dibawa Maulid. Disebabkan karena kondisi keadaan ekonomi daripada masyarakat ini sangat kurang etis, sangat kurang mendukung. Saya kira demikian. Iya Jo, kita tadi sudah melihat dan menyaksikan ini cara pembuatan bulukat. Nah, yang belum bukulah. Kalau Tengku Nasir tadi sudah mengatakan tradisi yang belum berubah bukulah. Sudah ada sejak zamannya Sultan sampai Iskandar sekarang Muda. juga masih ada, walaupun ada variasi lainnya. Ada nasi kuning, ada nasi minyak ya, ada nasi putih biasa. Nah, ini tadi sebelumnya kita juga sudah melihat ini bagaimana Ibu Farida membuat bukulah. Ini namanya bukulah ya Bu ya. Bukulah, dan nasinya ini nasi putih. Nasi putih biasa. Isinya dari bukulah itu sebenarnya nasi putih atau nasi minyak atau nasi apa ini, nasi kuning? Sebenarnya nasi putih bisa, nasi minyak juga bisa. Nasi minyak juga. Pengolahannya seperti apa ini kalau nasi minyak? Kalau untuk nasi minyak, kita setelah memasak nasi putih seperti biasa, kita aduk dengan minyak yang sudah diracik terlebih dahulu. Yang bahan raciknya diantaranya ada rempah-rempah seperti cengkeh, kapulada, merica. Jadi kayak akar rempah-rempah, aromanya itu kecium ya? Iya, itu rempah-rempahnya digiling halus atau digoreng? Digoreng. Iya, digoreng. Jadi bumbunya itu semuanya disatukan, kemudian ada daun digoreng, pandan, daun salam, segala macam. Itu dikukus juga atau masaknya seperti apa ini? Kalau untuk pengolahan nasi seperti biasa, cuman setelah matang, baru dicampur dengan sedikit minyak, disesuaikan. Minyak? Ya, minyak yang sudah diolah dengan rempah-rempah tadi. Oh, kalau tadi bulukat dengan santan? Ya, dengan santan. Kalau bukulah dengan minyak? Dengan minyak. Jadi minyaknya itu pengganti air? Air tetap ada? Setelah matang, setelah matang baru dicampur minyak. Waktu mau dikulah. Bukulah itu memang bentuknya kerucut 5 seperti ini, tidak seperti bungkus mie biasa gitu. Memang seperti ini bukulah bentuknya. Ya, seperti ini sejak dari zaman dahulu kala. Jadi tetap dengan daun pisang ini Bu ya? Daun pisang. Dengan daun pisangnya dilayukan, dijemur atau diapikan. Oh, diapikan. Baik pendengar, ternyata pembuatan bukulah ini sebelumnya disediakan wadahnya daun pisang. Daun pisang ini dilayukan dengan cara dipanggang gitu ya, dibakar di atas api. Oh, karena ini daunnya bukan daun kering, jadi nggak terbakar, tidak, cuman layu saja. Dilayukan. Tujuannya dilayukan ini untuk apa Bu? Supaya daunnya agak sedikit lembut, mudah untuk ditata.
Jadi mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net tadi sudah menyaksikan ya Ibu Farida cara membuat kerucut ini. Dia sudah belajar berapa tahun ya? Berapa tahun? Mau yang praktis mungkin tinggal beli cetakannya Tinggal seperti kata beli Ibu Nasir. Ada cetakan nggak mungkin ya. Jadi cara pembuatan bukulah ini memang seperti ini, bentuknya limas ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Dia makanya nggak pecah itu karena sudah dilayukan daunnya ya. Sudah dilayukan. Sudah dilayukan dan ini Dan perlu lembut. Ini perlu berapa lama kalau Lia mau belajar buat seperti ini? Insya Allah kalau lianya terampil sebentar saja sudah bisa. Sebentar aja. Dia biasanya bulat ya, gembung ya, nggak bisa. Dan ini ukuran aroma daunnya pun harus pas, dia segi 4. Oh, harus jadi dipotong dulu ya segi 4, makanya bisa seperti ini bentuknya kerucut ya. Baik, jadi aromanya ini pendengar, kalau kita menyantap bukulah ini langsung dari daunnya itu aroma daunnya kecium ya Jul ya. Iya, jadi Nah, di menambah situ nikmatnya. rasa dan aroma ya. Makanya kalian kalau maulid senangnya di situ ada bukulah. Baik Jul, Ya. ini kita sudah 1 jam. Sudah di penghujung ya Di penghujung untuk ini. obrolan budaya edisi kali ini ya. Iya, Jadi kita membahas, sudah terkait dengan tradisi Maulid ya, dengan bukulah, ada makanan pendampingnya, pulut ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua ya, dan ikut melestarikan budaya di daerah kita masing-masing. Iya, jadi nanti pendengar pemirsa RRI Net juga dimanapun berada yang datang ke Aceh, khususnya ke Lok Semawe, ingin merasakan, menikmati bukulah seperti apa. Aroma daunnya itu luar biasa, rempah-rempahnya juga penasaran. Ya silahkan datang kemari ya. Yang pasti di bulan Maulid ya, pasti kalau nggak ada di sini berarti ada di desa yang lain. Di Atau bulan pesan khusus. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Pesan khusus ke Bu Ainun. Oh bisa juga. Lengkap dengan bulukan. Lengkap ya. Karena murah meriah dan nikmat ya. Iya. Baik pendengar, bagi masyarakat Aceh, tradisi Maulid dilakukan sebagai perayaan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memperkokoh rasa persaudaraan dan menumbuhkan solidaritas sosial sesama umat muslim. Nah, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu keharusan dalam masyarakat dan dirayakan setiap tahun berdasarkan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, pendengar, perayaan tradisi Maulid merupakan budaya dalam masyarakat Aceh yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diperkuat oleh diwujudkan dalam bentuk kesetiakawanan tanpa memandang status sosial dan kerjasama antara masyarakat dalam menjaga keeksistensian tradisi hingga sekarang. Nah, Jo, demikian dan pendengar obrolan budaya kita untuk hari ini dari RRI Lok Semawe, tradisi Maulid di Aceh. Saya Amalia. Saya Zul Angkasa. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.